Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama tidak lupa khotib mengajak kita semua untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menjauhi segala apa yang dilarangnya. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, sungguh kita semua kelak akan menghadap Allah sendiri-sendiri untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas kita yang kita lakukan. Pada hari itu, hari yang tidak diragukan lagi kedatangannya, yaitu hari kiamat. Tidak akan bermanfaat harta benda yang dikumpul-kumpulkan dan anak-anak yang dibangga-banggakan, kecuali bagi orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim, hati yang betul-betul bersih dari syirik. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah Jumat kali ini khotib akan membahas tentang hubungan antara dosa dan bencana yang menimpa umat manusia sebagaimana yang diterangkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya dalam surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un, yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka bagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran surah Ar-Rum ayat 41. Allah juga berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 112 yang artinya, dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad bin Jamil Zainu memberikan ulasan terhadap kedua ayat tersebut dengan mengatakan, ayat-ayat yang mulia ini memberi pengertian kepada kita bahwa Allah itu maha adil dan maha bijaksana. Ia tidak akan menurunkan bala dan bencana atas suatu kaum kecuali karena perbuatan maksiat dan pelanggaran yang mereka terhadap perintah-perintah Allah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kebanyakan orang memandang berbagai macam musibah yang menimpa manusia hanya dengan logika berfikir yang bersifat rasional, terlepas dari tuntunan wahyu ilahi. Misalnya terjadinya bencana alam berupa letusan gunung berapi, banjir, gempa bumi, angin kencang, kekeringan, kelaparan dan lain-lain dianggap sebagai fenomena kejadian alam yang bisa dijelaskan secara rasional sebab-sebabnya. Demikian juga dengan krisis yang berkepanjangan
yang menimbulkan berbagai macam dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga masyarakat tidak merasakan kehidupan aman, tentram, sejahtera, hanya dilihat dari sudut pandang logika rasional manusia, sehingga solusi-solusi yang diberikan tidak mengarah pada penghilangan sebab-sebab utama yang bersifat transendental, yaitu kemaksiatan umat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, bila umat manusia masih terus-menerus menentang perintah-perintah Allah, melanggar larangan-larangannya, maka bencana demi bencana serta krisis demi krisis akan datang silih berganti, sehingga mereka betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita lihat keadaan di sekitar kita. Berbagai macam praktek kemaksiatan terjadi secara terbuka dan merata di tengah-tengah masyarakat. Pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim seperti bukan dosa. Para remaja perempuan hamil sebelum nikah sudah menjadi pemandangan yang biasa. Perjudian marak di mana-mana. Minuman keras menjadi pemandangan sehari-hari. Korupsi dan manipulasi telah menjadi tradisi, serta kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi berita hampir setiap hari. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa segala kemungkaran ini bisa merajalela di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas muslim ini? Jawabannya adalah tidak ditegakkannya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar secara serius, baik oleh individu maupun pemerintah sebagai institusi yang paling bertanggung jawab dan paling mampu memerintah untuk memberantas segala macam kemungkaran secara efektif dan efisien. Karena pemerintah memiliki kekuatan dan otoritas untuk melakukan, meskipun kewajiban mencegah kemungkaran itu merupakan kewajiban setiap individu muslim, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman, yang artinya, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah merubahnya dengan tangannya. Bila tidak mampu, ubahlah dengan lisannya. Bila tidak mampu, ubahlah dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis sahih riwayat Muslim. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, namun harus diketahui bahwa memberantas kemungkaran yang sudah merajalela tidak hanya dilakukan oleh individu karena kurang efektif dan kadang-kadang berisiko tinggi, sehingga kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar itu bisa dilakukan secara sempurna dan efektif oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah umat Islam yang ketiga. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya Allah mencegah dengan sultan atau kekuasaan apa yang tidak bisa dicegah dengan Al-Quran. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, apabila kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka sebagai akibat Allah akan menimpakan azab secara merata, baik kepada orang-orang yang melakukan kemungkaran ataupun tidak. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis hasan riwayat Tirmizi, yang artinya, demi Allah yang diriku berada di tangannya, hendaklah kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, atau Allah akan menurunkan siksa kepada kalian, lalu kalian berdoa namun tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Demikian pula Allah menegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 78 dan 79 sampai 79 bahwa salah satu sebab dilaknatnya suatu bangsa adalah bila bangsa tersebut meninggalkan kewajiban saling melarang perbuatan mungkar yang muncul di kalangan mereka. Artinya telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel
dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Mereka satu sama lain tidak melarang perbuatan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka perbuat. Quran surah Al-Maidah ayat 78 sampai 79. Yang dimaksud dengan laknat adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian supaya bangsa ini bisa keluar dan terhindar dari berbagai krisis dalam kehidupan di segala bidang dan selamat dari berbagai musibah dan bencana, hendaklah seluruh kaum muslimin dan para pemimpin atau penguasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang perbuatan mungkar sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing, mentaati Allah taala dan menjauhi seluruh larangan-larangannya dalam seluruh aspek kehidupan. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kesimpulan yang dapat diambil dalam khutbah ini adalah yang pertama, kemaksiatan manusia kepada Allah merupakan penyebab utama terjadinya berbagai musibah yang menimpa umat manusia, baik itu berupa bencana alam maupun krisis di berbagai bidang kehidupan. Kemudian yang kedua, satu-satunya jalan untuk terhindar dari segala musibah tersebut dan dapat menikmati kehidupan yang aman, tentram, damai dan sejahtera adalah dengan mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aspek kehidupan yang ada dengan penuh ketundukan, kecintaan dan keikhlasan. Kemudian yang ketiga, bahwa segala doa dan istighasah yang dilakukan umat Islam supaya bisa keluar dari segala macam musibah tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali bila kaum muslimin secara sungguh-sungguh memerintahkan pada yang ma'ruf dan memberantas segala yang munkar. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan Jumat hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul qahar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil anwar. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad afazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsanin ila yaumiddin wa arad anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba
wa yanha 'anil fahsya'i wal munkaril baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal azim yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.